Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait persiapan proses belajar tatap muka di Surabaya, kita langsung bergabung dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dispendik Surabaya, Bapak Sudarminto. Selamat siang, Pak Sudarminto. Selamat siang, selamat sehat, dan Baik. salam sejahtera. Baik, salam sehat kembali, Bapak. Oke, langsung Pak, ini barusan kami hadirkan informasi mengenai rencana proses belajar atau kegiatan belajar secara tatap muka. Apa dasar utama diberlakukannya proses belajar tatap muka di tengah kondisi saat ini? Ya, jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya di masa pandemi ini nanti kan pasti ada zona-zonanya, zona merah, zona kuning, dan kemudian zona hijau. Nah, ketika kita sudah zona hijau, maka sekolah itu kan bisa masuk. Nah, oleh sebab itu, untuk melihat sejauh mana persiapan sekolah baik itu di bidang sarprasnya maupun kesiapan gurunya, maka kemudian kami cek ke sekolah-sekolah terkait dengan sarananya, itu sudah terlaksana pada hari Kamis yang lalu. Kemudian mulai kemarin dan hari ini kita lakukan simulasi untuk memperoleh gambaran ketika anak kemudian sudah zonanya itu sudah memungkinkan dan rekomendasinya gugus tugas sudah diperbolehkan, maka saya kepingin sekolah-sekolah itu aman untuk anak. Oleh sebab itu perlu kita lihat simulasinya. Bagaimana anak masuk mulai dari pintu gerbang, bagaimana anak dari rumah ke sekolah protokolnya seperti apa. Kemudian bagaimana selama di sekolah protokolnya seperti apa, dan kemudian bagaimana anak ketika pulang. Itu protokolnya seperti apa. Dalam simulasi ini saya ingin memastikan kesiapan sekolah itu lebih dini. Sehingga sewaktu-waktu nanti sekolah itu diizinkan atau direkomendasikan masuk, maka kondisi sekolah baik sarpas, situasi maupun tenaga pendidik dan kependidikannya itu sudah siap dan waspada dan kemudian memang aman untuk peserta didik. Baik, Pak Sudarminto, kalau sebelum kita membahas mengenai kesiapan sekolah yang telah melakukan simulasi, tadi Bapak menyebutkan bagaimana proses si anak ini berangkat dari rumahnya menuju sekolah, kemudian dari sekolah, kemudian pulang. Nah, kita bicara jumlah anak yang begitu banyak di Surabaya. Bagaimana memantau hal ini, terutama dalam hal protokol kegiatan anak-anak atau siswa di luar sekolah? Ya, jadi karena ini masih sifatnya kami uji coba, tentunya sekolah nggak memasukkan seluruh siswanya. Mungkin bisa dimasukkan 10% dulu. Mungkin bisa dimasukkan 25% dulu dari jumlah siswa. Atau mungkin yang sudah sarprasnya siap dan SDM-nya siap, bisa dimasukkan 50% anak-anak itu. Sehingga pada pelaksanaannya nanti sekolah betul-betul siap secara bertahap, itu akan bisa lebih baik daripada kemudian kita nggak nyiapkan lebih dini. Di samping itu pada saat pelaksanaan tatap muka pun yang hanya 25%, nanti bisa saya cek di kepala sekolahnya apakah 50 atau 25, maka juga pembelajaran daring yang sisanya belajar di rumah tetap terlayani oleh sekolah. Jadi singkat cerita, keselamatan peserta didik menjadi tujuan utama kami, kemudian juga belajar yang kondusif juga menjadi tujuan berikutnya. Baik, Pak Sudarminto, kalau kesiapan dari sekolah sendiri, apa saja yang diperiksa, kemudian bagaimana jika misalnya ada kasus terjadi di suatu sekolah, bagaimana tanggung jawab sekolah mengenai hal ini? Ya, jadi pada pembelajaran tatap muka ini, peserta didik yang mempunyai penyakit komorbid bawaan, obesitas maupun yang lain itu tidak masuk, tidak perlu harus tatap muka. Kemudian guru pun juga kami berikan pernyataan yang usia 50 tahun ke atas itu sebaiknya tidak perlu harus ngisi tatap muka, apalagi yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid dan sebagainya, penyakit-penyakit bawaan itu tidak perlu harus tatap muka, tapi mereka masih tetap bisa daring. Terkait dengan protokol yang di pintu gerbang itu dari rumah ke sekolah juga perlu dipantau. Bagaimana caranya? Sebelumnya sekolah akan meneliti, mengevaluasi, mengkomunikasikan dengan wali murid siapa-siapa yang kemudian yang menjadi anak itu masuk dalam tahap uji coba ini dulu. Itu. Baik, berarti singkat saja Pak ya, sekolah pun bertanggung jawab jika memang ada kasus yang terjadi pada siswanya dan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak sekolah ya? Langsung kalau misalkan
apa itu termogannya langsung 37 ke atas misalnya, itu langsung siswanya dimasukkan UKS. 10 menit kemudian kita coba termogan lagi, kalau masih 37 kita komunikasi dengan puskesmas, kemudian anak bisa dijemput orang tuanya. Baik, Pak Sudarminto, mohon maaf waktunya sudah habis, namun terima kasih telah bersedia bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Salam sehat selalu untuk Bapak dan juga keluarga di sana.